Amin. Haleluya, siap memuji Tuhan saat pagi hari ini. Saudaraku yang ada di rumah, yang tidak bisa hadir untuk beribadah saat ini, tetap memuji Tuhan. Walaupun keadaannya seperti ini, tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Yang di rumah, shalom saudara. Haleluya. Kita akan semangat memuji Tuhan saat pagi hari ini. Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan seperti yang layak disembah, yang layak dipuji, dimuliakan saat pagi hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian. Alam semesta
syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini Bapa. Karena Tuhan telah memberkati hidup kami, Tuhan memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana adanya Tuhan, semua karena anugerah besar bagi kami. Dan kami juga Tuhan boleh beribadah saat ini ya Tuhan, semua karena kemurahan-Mu bagi kami ya Bapa. Karena Tuhan Kau berkati ibadah kami saat pagi hari ini. Inilah ibadah ucapan syukur kami atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Kau berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Kau berkati setiap umat-Mu ya Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka memuji Tuhan. Biarlah berkat-Mu melimpah dalam setiap kehidupan umat-Mu. Kau beri yang baik, kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Kau berkati para tim pemuji musik tambori, seluruh umat-Mu yang bagian pelayanan di pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Kau berkati, dan secara khususnya Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang ambil bagian pelayanan dalam firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kami dikuatkan ya Tuhan, kami dimenangkan. Terima kasih Bapak. Berbaik buka ibadah kami ada di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia Tuhan kita. Amin. Siapa memuji Tuhan pagi hari ini? Amin. Dan siapa memuji Tuhan, mari lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Sebab kita diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersorak-sorai itu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, diberi kuasa
Baik, saat pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Saya mengundang Bapak Yogi Aditya untuk doa persembahan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan. Setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan lewat hidup kami Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami akan mempersembahkan yang terbaik, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, berkati pekerjaan, berkati usaha kami, pendidikan kami Tuhan. Dan apa yang kami perbuat, kami percaya Tuhan, Engkau membuatnya berhasil. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil atau persembahan dijalankan, kita angkat pujian kita. Tuhan Yesus baik. Mari saudara saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari buka hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini. Haleluya. Karena anugerah Tuhan, karena salib Tuhan, seluruh hidup kita milik kebenaran Tuhan. Oleh darahnya sucikan setiap dosa kita. Ada Tuhan yang mulia.
kami disembuhkan, diberi kekuatan dan kehidupan selama-lamanya. Tuhan anugerahkan bagi kami pada siang hari ini Bapa. Kami mohon kehadiran-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kami, dalam ibadah kami. Tuhan urapi, Tuhan curahkan kuasa-Mu, supaya setiap kami yang datang dengan berbagai pergumulan hidup memperoleh sukacita dan kelegaan dari Tuhan. Biarlah kuasa firman-Mu ya Tuhan mengubahkan, memulihkan, dan memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, jika dalam kesempatan ini kami boleh berkumpul bersama umat-Mu di tempat ini untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Dahsyat dan luar biasa. Lebih luar biasanya lagi saudara, karena hari ini kita boleh kembali ada bersama-sama di tempat ini dalam memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sungguh berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kita berdoa terus Bapak Ibu Saudara, supaya di hari-hari yang akan datang proses pandemi COVID-19 ini lebih cepat saudara ya, teratasi dan hilang dari Indonesia, sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Nah Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa semua kita melimpah dalam syukur ya, karena Tuhan Yesus baik. Saya melihat bahwa kurang lebih 14 minggu saudara ya, 14 sampai 15 gitu, kita ada di ya. Walaupun mungkin kita himbau saudara, tetapi mungkin bisa saja ya, yang tidak terjangkau dengan internet tidak bisa mengikutinya dengan baik ya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, lebih dari itu Tuhan berkati kita, keluarga kita, kesehatan kita, dan juga segala aktivitas kita. Sehingga hari ini maksudnya ya, perutnya maksudnya saudara ya. Karena ya di rumah terus gitu ya. Tapi tidak masalah saudara ya. Mungkin Tuhan punya rencana indah yang selama ini kita sudah ya capek kerja siang malam gitu ya. Tiba-tiba kita diberikan waktu untuk tinggal di rumah saudara ya. Cuma tinggal di rumahnya kelamaan sedikit gitu ya. Sehingga ya udah mulai jenuh, bosan dan lain sebagainya. Tetapi percayalah bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Amin saudara ya. Satu ayat firman Tuhan yang saya bagikan buat kita Bapak Ibu Saudara dalam ibadah kita siang hari ini, yang terambil di dalam kitab Khotbah pasal 3. Kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-11. Ini bukan ayat yang baru saudara. Ayat ini sudah cukup familiar karena memang dari sinilah tercipta satu lagu pujian biasa kepada Tuhan oleh anak-anak Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Boleh diikuti di atas layar screen. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya baca sekali lagi. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, topik waktu Tuhan yang terbaik di atas segala sesuatu, baik di atas kolong langit ini maupun saudara di bawah kolong langit dan atas kehidupan kita, ternyata Bapak Ibu Saudara itu adalah suatu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali Bapak Ibu Saudara bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Latar teologis dari firman Tuhan yang kita baca ini saudara, ini adalah firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Sehingga firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara melalui kitab pengkhotbah memberikan kita suatu kondisi atau situasi sosial psikologis saudara, yang dimana anak-anak Tuhan hidup di masa hari-hari ini. Dan di masa kita hidup hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ternyata ada banyak hal yang kita alami, kita jumpai, kita rasakan. Bahkan mungkin tidak pernah kita lihat. Tidak pernah kita dengar, tetapi hari ini kita saksikan, dunia saksikan apa yang terjadi, yaitu pandemi COVID-19 melanda dunia, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, sering kita berpikir bahwa dalam konteks waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Kita berpikir bahwa itu adalah ya semuanya baik. Dan hal itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa di waktu Tuhan yang terbaik itu ada hal-hal yang menyertai langkah hidup kita. Yang tujuannya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar bahwa Allah masih mengasihi kita. Allah masih memberikan kita kehidupan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, kita yang hidup di bawah kolong langit ini, perjuangannya, pergumulannya, persoalannya begitu berat. Apalagi di zaman COVID ini saudara. Wow, mungkin tanpa saya ceritakan, semua mungkin kita pengalamannya dan kesaksiannya beti saudara ya. Beda-beda tipis gitu. Karena semuanya ternyata, waduh, apalagi waktu awal-awalnya itu terjadi, semua orang kayaknya ketakutan gitu. Kedahsyatan pandemi ini saudara kayaknya lebih hebat dari teroris, betul tidak? Teroris jahat saudara, kejam. Tetapi orang bisa kemana-mana, betul tidak? Bisa cari duit, cari makan, bisa kerja. Tetapi pandemi ini saudara, waduh. Manusia terkunci, ya, kota terkunci, negara terkunci, semua saudara.
Sehingga yang tadinya orang yang sehat jadi sakit. Karena stres, saudara. Ya. Apalagi waktu memasuki pertengahan sampai akhir Maret itu, waduh, kayaknya dari jam 0 sampai jam sekian televisi itu beritanya, waduh, corona terus. Di sana terjadi, di sini terjadi, di sana terjadi. Waduh. Udah gitu yang kena COVID juga perlakuannya kayak mencekam, saudara. Ya, robot aja bisa jalan, tapi ini udah modelnya robot tetapi nggak jalan, saudara, karena meninggal. Wah, diikat sedemikian rupa sehingga orang semua ketakutan. Ya, nah saudara, tapi puji syukur kepada Tuhan, saya melihat kita semua keluarga besar GB Menteng dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan. Itu bukti bahwa waktu Tuhan itu waktu yang baik buat kita. Walaupun dunia sedang ada dalam situasi yang mencengkam. Semua orang ketakutan. Tetapi orang yang hidup dan harapannya kepada Tuhan dibela oleh Tuhan. Disertai, dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hal itu terjadi karena penderitaan yang berat sehingga banyak orang putus asa. Hari-hari ini banyak orang yang putus asa. Sepertinya semua bertanya kepada Tuhan, di manakah Tuhan? Udah gereja, udah setia, udah melayani Tuhan. Kok tiba-tiba corona datang gitu. Dan corona ini tidak pilih bulu, saudara. Siapa saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kondisi fisik, situasi, kondisi. Dan mungkin secara sosial, psikologis, kita menjadi lemah. Dampaknya adalah bisa membuat saya dan saudara merasa kecewa dan putus asa. Namun hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan datang untuk berbicara kepada kita sekalian bahwa dalam hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu adil dan setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Dalam kita menantikan waktu Tuhan yang terbaik itu. Maka dikatakan di sini saudara bahwa Allah itu bekerja secara aktif dari awal sampai akhir. Jadi kalau Tuhan sudah buka, tiada seorang pun yang sanggup menutupnya. Kalau kasih anugerahnya diberikan kepada kita, dan kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hidup di dalam Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan. Baru saja kita memperingati atau merayakan hari Pentakosta, saudara, di mana dicurahkan Roh Kudus atas orang-orang percaya. Hendaknya peristiwa itu terus akan menyertai perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Supaya kita tetap kuat, semangat, dan memiliki kehidupan yang terus berkobar ada di dalam anugerah Tuhan. Kita harus memahami Bapak Ibu Saudara bahwa Allah tidak pernah gagal. Amin. Kita harus percaya itu. Dalam semua rencana dan karya Tuhan,
Tidak ada yang gagal dan tidak ada yang tidak tercapai dalam rencananya, saudara. Dikatakan dalam firman Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu kata Ayub pasal 42 ayat 2. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita, maka kita harus yakinkan diri kita bahwa kita mengerti bahwa tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan orang-orang yang hidup di dalam anugerahnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap berusaha untuk sabar dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Bahwa dari awal sampai akhir Tuhan pasti akan menyertai kita. Sekalipun dalam situasi COVID saat ini, saudara. Tetapi percayalah, orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan akan ada di dalam kontrolnya atau dalam kendalinya Tuhan. Amin. Jadi Tuhan sungguh penjaga yang sempurna dalam kehidupan kita. Jadi tidak perlu takut, saudara. Tapi perlu menjaga kesehatan kita. Amin. Jadi kalau selama ini pola hidup kita ya sembarangan, saudara, sekarang beda. Semua diatur sedemikian rupa. Ya. Jaga kesehatan. Cuci tangan sesering mungkin. Pakai hand sanitizer, saudara. Kalau mau keluar rumah selalu pakai masker dan jaga jarak aman. Saudaraku dikasihi Tuhan, dan itu semuanya adalah satu tatanan kehidupan yang baru. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru, saudara. Di dalam kuasa Roh Kudus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya. Jadi ya ternyata Bapak Ibu Saudara, sekarang kita ini lebih rajin bersih-bersih. Betul tidak? Ya kan? Karena takut, saudara. Ya, jadi bersih. Mau datang ke gereja pun lebih bersih. Ya kan? Selain mandi, pakai baju baru, bagus dari rumah, sampai di gereja, saudara, cuci tangan lagi. Ya, pakai hand sanitizer. Nanti pulang dari sini, saudara, jangan lupa cuci tangan lagi, saudara. Sehingga ketika nanti nyampe di rumah, kalau mau makan, tidak cuci tangan lagi. Karena sudah dijamin bersih dari gereja, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang berikutnya adalah waktu Tuhan pasti indah bagi kita. Ini menegaskan bahwa ada proses yang harus kita ikuti. Suka atau tidak, saudara, ini proses menuju kepada new normal, saudara. Ya. Hidup baru. Gaya baru, saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita harus sabar. Karena di waktu Tuhan yang terbaik itu, saudara, dibutuhkan kesabaran. Karena waktu Tuhan yang terbaik itu kita tidak tahu. Tetapi kalau kita sabar, kita setia, kita taat, kita melakukan tugas-tugas kita, maka saya percaya penyertaan Tuhan sangat terbukti bagi setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kita menantikan akan waktu yang indah, waktu yang baik, kita harus mengisi
waktu-waktu penantian kita akan Tuhan kita dengan hal-hal rohani dan juga hal-hal yang bisa menyukakan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang lain sudah mengisi waktunya dengan berbagai berkat kepada kita. Kini saatnya untuk kita mengisi waktu kita untuk berbagi kepada sesama kita. Jadi waktunya untuk berbagi. Tuhan sudah berbagi sesuatu yang terbaik dan indah bagi kita. Waktunya hari-hari ini saudara. Karena waktu yang terbaik dari Tuhan untuk kita berbagi kepada sesama. Amin saudara. Selama beberapa bulan adanya COVID ini saudara. Di lingkungan warga gereja kita ini kita sudah bagi sembako 2 kali. Dan kita juga bagi ke daerah Joglo sana saudara. Ini di luar orang seiman kita. Ya. Kita juga bagi sekali saudara. Mungkin sederhana, tidak terlalu banyak. Tetapi karena situasinya tepat dan pas saudara, maka itu adalah sesuatu hal yang berharga. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari. Apa yang sudah kita buat dan lakukan di dalam kita menantikan waktu Tuhan yang terbaik ini. Kalau orang lain sudah lakukan, mari kita lakukan saudara. Ini waktunya. Sambil menunggu waktu Tuhan, kita berbagi kasih kepada orang yang membutuhkan saudara. Ya. Bukan berarti kita berkelebihan, tetapi apa yang ada pada kita, mari kita bergerak untuk melangkah. Dan saya percaya orang yang melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan, maka saya percaya Tuhan pasti akan berkati berlipat kali ganda. Saudaraku dikasihi Tuhan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang tanpa terkecuali. Berbuat baik. Nah, Rasul Paulus berkata, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jadi kalau sesama kita seiman itu biasa. Tetapi kalau di luar seiman kita itu hebat dan luar biasa. Ya, sampai orang itu bilang, Pak, apakah perlu kami datang ke rumah untuk memberikan ucapan terima kasih? Kita bilang, tidak perlu. Yang penting bermanfaat buat orang lain. Dan begitu juga dengan lingkungan kita di sini saudara. Ya. Karena itu baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari di hari-hari kita yang ada ini, kita melakukan sesuatu, mempersembahkan yang indah bagi Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita melakukan perkara-perkara yang besar. Sekalipun dalam situasi COVID, tetapi percayalah, COVID bisa Tuhan ubah, mendatangkan berkat yang luar biasa bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini Bapak Ibu Saudara membawa hidup kita kepada Tuhan lebih dekat dan lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita naikkan pujian salibnya. Nanti pelayan perjamuan saya undang maju ke depan.
Bapa di surga, terima kasih buat persekutuan yang indah di antara kami, umat-Mu dan hamba-Mu pada siang hari ini. Tuhan, kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, memberkati kami, dan mengubahkan seluruh hidup kami. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati perjamuan kudus ini, sehingga lewat persekutuan kami dengan Tuhan, kami semakin setia, semakin berkorban untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut perjamuan ini dengan penuh sapa syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salibnya. Salibnya. Salibnya
saudara dikasihi Tuhan, mari angkat roti yang ada di tangan kananmu, dan sebelum kita memakan roti ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Dia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Cawan kita mari kita angkat tinggi kepada Tuhan, dan sebelum kita memilih cawan ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Hallelujah.
Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, untuk setia-Mu Tuhan, atas perkenanan Tuhan, kami bisa beribadah di pagi hari ini ya Tuhan, dengan memasuki ibadah kami yang pertama di saat ini setelah begitu lama ya Tuhan. Kami di saat ini ya Tuhan, dengan situasi dan kondisi yang berbeda ya Tuhan, kami berterima kasih Tuhan kepada-Mu. Tuhan telah mengasihi kami dari tempat kami masing-masing hingga saat ini kami bisa mendengar kabar baik, kami bisa mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu saat ini bisa menguatkan kami, bisa memperbaharui hidup kami ya Tuhan, sehingga kami lebih sungguh-sungguh lagi mempercayai Tuhan, meyakini Tuhan, mengimani Tuhan, sehingga di dalam hidup kami ini adalah kontrolnya Tuhan, dalam kendali Tuhan. Berikan kami Tuhan kesabaran untuk menjalani kehidupan kami Tuhan. Sering juga Tuhan kami menjalani hidup ini dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, terseok-seok, bahkan yang tidak pernah kami mengalami, kami bisa saksikan saat ini. Tapi firman Tuhan menguatkan kami saat ini. Apapun yang terjadi adalah untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kuduskan kami Tuhan, ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami. Biarlah kiranya setelah kami melaksanakan perjamuan kudus saat ini ya Tuhan, Tuhan Yesus yang kami sembah telah menguduskan dosa kami yang telah tercurah di Bukit Golgota ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan dan telah melayani kami perjamuan kudus. Biarlah hamba-Mu Tuhan pakai lebih juga Tuhan, lebih dahsyat lagi, lebih merah lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari Bapak Ibu Saudara, persembahan kita yang selama ini masih kita simpan di rumah, sekarang kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kiranya pujian kita untuk Tuhan, sukacita Tuhan.
hari ini sampai waktu yang nanti sudah dipastikan oleh pemerintah kita, saudara, maka ibadah kita berjalan seperti begini. Dan kita sudah atur jemaat yang ibadah pagi dan jemaat yang ibadah sore. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk bangsa kita dan khususnya untuk pandemi COVID ini supaya cepat berlalu ya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dan yang lainnya saudara, ibadah kita dalam sepekan belum bisa dilaksanakan karena itu sudah menjadi instruksi dari gubernur. Hanya ibadah inti saja yang kita lakukan itu ibadah raya minggu. Ya, jadi selebihnya sampai malam minggu sementara belum diperbolehkan. Semuanya adalah melalui live streaming by youth sekolah minggu, dan kita KTM kita live streaming juga dengan judul acara adalah Mesbah Keluarga. Jadi diharapkan Bapak Ibu Saudara dalam Mesbah Keluarga ini semua kita aktif mengikutinya. Sekalipun di rumah masing-masing, tetapi biarlah sukacita Tuhan menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, selesai ibadah ini nanti tentu belum diperbolehkan atau tidak diperbolehkan bersalaman. Jadi nanti salamannya sehati saja. Cukup taruh tangan kanan di dada, udah bisa keluar, dan jangan lupa cuci tangan. Ya, jadi tidak boleh berlama-lama kumpul saudara. Kita harus taat dan tunduk pada aturan pemerintah. Jadi itu aja pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri pada kita Bapak Ibu Saudara. Nanti Ibu Gembala memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang menghadapi dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kami panjatkan kepada Bapa di sorga. Engkau Gembala Agung kami, Engkau Tuhan dan Raja yang hidup di sepanjang masa. Hari ini kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah izinkan kami boleh beribadah di rumah yang kudus ini. Ini kemurahan anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami jauh lebih bersuka cita karena kasih Tuhan yang telah terbukti. Kami sudah mendengar sabda firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami hadapi dalam hidup kami indah pada waktunya karena datangnya dari Tuhan. Inilah kebanggaan kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami tidak berada di dalam keputusasaan dan kekecewaan, tapi tetap kami mengarungi kehidupan ini dengan keyakinan kepercayaan yang sungguh luar biasa dari Tuhan. Oleh karena itu semua jemaat yang sudah hadir saat ini, apapun keadaan situasi yang dihadapi, terlebih pada masa-masa pandemi ini Tuhan, kiranya Engkau berikan kami kuat teguh dan tidak dapat dirobohkan oleh apapun. Dasar yang kuat datang dari Tuhan. Sakit penyakit, keadaan ekonomi krisis, Tuhan kami tetap pegang kepada kuasa-Mu. Kami hidup oleh anugerah dan kasih Tuhan. Kami tidak akan hilang lenyap.
tetapi hidup kami ada dalam kontrolnya Tuhan. Oleh karena itu berkati terus jemaat ini, berkati terus kerohanian kami. Kami boleh bertumbuh sempurna sampai Maranatha. Bapa di sorga, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian pelayanan kudus pada saat pagi menjelang siang ini. Tambahkan kuasa pengurapan yang baru di setiap pelayanan kami, berdampak memberkati setiap anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah ini. Demikian pun nanti pukul 3 sore ibadah yang kedua, kiranya juga urapan yang sama Tuhan lakukan di tempat ini bagi hamba-hamba-Mu Tuhan, agar seluruh jemaat Tuhan yang hadir dilawat dengan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, wakil dan menteri-menterinya, hingga sampai pemerintah daerah Tuhan, yang terus berjuang untuk mengatasi penyebaran COVID ini. Bahkan kami berdoa berikan hikmat kekuatan dari sorga, langkah-langkah yang diambil berikutnya dalam mengatasi situasi, sehingga sampai hilangnya COVID ini dari negeri kami. Tuhan, segala sesuatu yang telah terjadi ini seizin Tuhan, namun kekuatan Tuhan akan Engkau berikan kepada pemimpin negara kami, sehingga dengan arif dan bijaksana mengambil setiap langkah-langkah untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Berkati juga Tuhan tenaga medis, dokter dan lain sebagainya, yang mereka menjadi orang yang benar berjuang untuk menyelamatkan nyawa dan merawat setiap yang sakit. Sembuhkanlah setiap orang-orang yang terkapar oleh penyakit COVID ini Bapa. Oleh kuasa bilur-Mu tidak ada korban lagi yang meninggal, tapi Tuhan selamatkan dari segala kebinasaan, supaya nama-Mu dipuji dan ditinggikan. Lewat situasi ini akan terjadi penuaian besar-besaran. Orang akan berteriak, memanggil-manggil nama Tuhan, minta tolong. Dan di sanalah mereka bertemu dengan Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Inilah saatnya gereja Tuhan mengalami dan memasuki masa penuaian. Karena Tuhan telah melalukan semua kebinasaan itu dari negeri kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin masa COVID ini di PHK atau juga mengalami kekurangan jam kerja dan lain sebagainya. Tuhan, kami berdoa kalau itu terjadi di luar semua dugaan pikiran manusia, Tuhan bisa mengembalikan berkat-berkat, sehingga apa saja yang sedang direncanakan oleh seluruh jemaat-Mu dalam situasi ini, buatlah berhasil terus pekerjaan mereka. Lipat gandakan 30, 60 bahkan 100 kali lipat, supaya kami tetap bersuka cita mengiring Engkau Bapa. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk seluruh jemaat yang berulang tahun saat ini, pada bulan Juni ini. Mungkin sebagaimana kami lakukan untuk berdoa dalam penumpangan tangan, tapi karena situasi, kiranya tangan Tuhan Allah sendiri terulur memberkati setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Panjang umur, sehat, sukacita dan kebahagiaan ada bagi setiap anak-anak-Mu. Masa depan mereka, masa depan yang gilang gemilang. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang berpisah dari tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Kiranya turunkan berkat-Mu bagi kami. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati menjadi korban kerafirat di kayu salib, serta persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita, menunggu keluar masuk kita, sekarang sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita yang kedua kali. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.